Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sambung dengan salam Dayak. Adil Katalino, Bacarumin Kasaruga, Basengat Kajubata, yang mengandung makna kurang lebih sebagai berikut. Adil Katalino adalah adil kepada sesama manusia, sedang Bacarumin Kasaruga bercermin kepada surga. Basengat Kajubata, napas hidup berasal dari Tuhan. Jadi mohon maaf kalau salah, kurang lebihnya demikian. Kawan-kawan netizen di sosial media, saya sekarang sedang berada di ruang baca ya, ruang kerja pribadi juga ruang tidur pribadi saya di sini. Di ruangan ini berantakan ya. Di sini juga ada instalasi mesin walet juga di dalam sini. Teman-teman netizen, saya dapat beberapa inbox dari kawan-kawan Facebook ya, katanya kenapa nggak bikin konten YouTube yang bercerita tentang ateis. Karena di TS Facebook saya itu ya sering menulis ateis katanya. Kenapa di YouTube-nya malah nggak muncul, nggak pernah dibuat semacam konten. Saya malas aja ya sebenarnya bicara soal ateis itu di rekaman begini. Karena saya lihat di Facebook di konten-konten YouTube lain itu banyak ya para pakar, para ahli yang juga membicarakan soal ateis. Tapi baiklah ya, sekedar untuk memenuhi keinginan daripada sebagian warganet. Saya bicara sedikit soal ateis ya, soal pengalaman saya berdiskusi, berdebat sama mereka di grup-grup Facebook maupun di grup WA gitu. Saya sering diundang sama mereka, nggak tahu ya apakah untuk lucu-lucuan aja mungkin. Karena saya bukan ahlinya untuk berbicara mengenai teologi, filsafat ataupun sains gitu. Saya juga tidak mengerti nih kalau bicara ateis itu memulainya dari mana gitu. Apa dari asal usul munculnya ateis abad ke-17 atau bagaimana? Simpelnya begini ya. Yang saya tahu, ateis itu adalah sebuah pemandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan atau para dewa-dewa gitu, ataupun penolakan terhadap teisme. Dalam pengertian paling luas, ia adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan dewa atau Tuhan. Pada kebudayaan barat, ateis sering kali diasumsikan sebagai tak beragama atau irreligius. Itu bagaimana ya, orang-orang ateis itu dia tidak percaya sebutan-sebutan Allah ya, Yehovah, Yesus sebagai Tuhan yang digambarkan sebagai penguasa, sebagai pencipta langit dan bumi beserta isinya. Mereka tidak mempercayai itu. Karena dianggap Tuhan itu tidak logis,
tidak bisa dilogiskan sama logika. Jadi menurut mereka sesuatu yang tidak logis ya tidak ada, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu tidak ada. Jadi sesuatu yang tidak ada tidak usah dibicarakan ada. Begitulah orang-orang ateis itu. Jika Anda berdiskusi sama mereka, ya seperti itulah. Mereka juga tidak percaya aliran kepercayaan seperti percaya adanya dewa, dewi, para dewi itu dari India. Mereka juga tidak percaya yang disebut dengan Zeus. Dalam bahasa Yunani kuno itu disebut juga Theos. Nah, dalam bangsa Persia kuno juga disebut, mereka pun juga mempunyai kepercayaan penguasa itu sebagai Zoroaster ya. Sebutan-sebutan seperti itu yang dianggap sebagai dituhankan, sebagai yang dianalogin sebagai penguasa jagat dan sebagainya, mereka anggap itu ya, percaya-percaya seperti itu adalah perbuatan yang sia-sia, itu buang-buang energi, buang-buang waktu gitu. Jadi orang-orang ateis itu berpikiran bahwa jika bahwa hidup itu adalah lakukan apa yang mau dilakukan, kerjakan apa yang mau dikerjakan, dan makan apa yang kamu mau makan. Jadi Anda hidup itu adalah bekerja, berusaha, makan, minum, tidur. Kalau mau refreshing ya silahkan, hiburan ya silahkan, gak usah mikir-mikir hal-hal yang tahayul atau yang gaib-gaib begitulah. Jadi sesuatu yang tidak ada itu ya tidak usah dipikirkan. Jadi orang-orang ateis itu dia tidak mempercayai sesuatu yang diimani agama tertentu, yaitu tentang kebangkitan, hari kebangkitan, surga, neraka. Bagi mereka itu adalah halusinasi gitu. Mereka sebut halu katanya itu. Kalau kita berdiskusi mereka sebut-sebut surga, sebut-sebut neraka ya, hari kebangkitan ya kan dibully halusinasi, karena mereka minta bukti. Nah, begitu kita tidak bisa membuktikan surga di hadapan mereka, yaitu disebut halusinasi. Itu orang-orang ateis itu dia begitu tidak sejalan dengan pemikiran dia, maka dia itu membuli. Itu yang saya tidak sukanya sama orang ateis itu, pembulinya itu. Dia membuli ya. Seperti ya apa itu ya, saya lihat itu di grup-grup itu Facebook itu ya, pertama itu sebutan kadrun. Awalnya saya nggak bingung kadrun itu apa itu. Saya cari-cari di Facebook, di Google, kadrun itu ya ternyata kadal gurun. Nah, saya bingungnya kenapa kadal gurun dibawa-bawa gitu ya dalam berdiskusi soal ada atau tidak ada atau tidak adanya Tuhan. Saya cari-cari lagi, ternyata kadrun itu ya dianalogikan mereka seperti orang-orang Indonesia ya, orang-orang Indonesia yang bergaya ke Arab-Araban gitu lah. Apa-apa sosial budaya ya ukurannya Arab semua. Jadi yang sedikit-sedikit Arab begitu ya mereka sebut kadrun gitu loh. Nah, itu mereka itu membuli ya orang Indon yang pakai bulang besar, pakai jenggot, pakai baju kamis, dibully. Katanya pakai baju daster. Dia nggak mau sebut gamis, dia sebut daster ya, karena dia membuli. Saya juga nggak paham lah. Saya juga kalau gimana ya, kalau saya pakai kopiah haji begini, apakah disebut kadrun atau bagaimana? Yang
Saya tahu saya merasa nyaman aja pakai kopiah haji, merasa nyaman aja begini, juga pakai baju kaos yang 55 begini ya, ini yang merek 555 ini ya. Saya merasa nyaman aja kalau pas saya lagi ritual ibadah gitu ya, enak aja. Nah jadi karena menurut saya kalau saya udah merasa nyaman, merasa enak, disitulah letak kehusuan dan keikhlasan gitu. Jadi kalau saya dipaksakan harus pakai gamis ya, seperti yang disebut mereka daster itu ya, jadi agak risih juga saya. Jadi itu tergantung masing-masing aja ya. Tapi ya saya tidak menyebut mereka itu hal yang keliru, karena itu juga dianggap sunnah ya. Kalau mengikuti jejak Nabi ya sunnah, ya sah-sah saja mereka. Jadi tapi ya orang-orang ateis itu dia berisik gitu loh. Dia itu berisik gitu. Itu ya karena dia suka membuli, jadi saya kadang-kadang ikut suasana mereka juga ya, ikut kalau diskusi sama mereka bully, saya cari-cari celah juga untuk bully mereka. Ini kalau mereka pakai logika ya kita juga pakai logika gitu. Nah karena orang-orang ateis itu kalau Anda bicara soal dalil-dalil ya, dalil apapun itu mau Anda sebut dari langit maupun dari mana, dia nggak ngaruh. Karena mereka sudah mendustakan dalil-dalil itu. Nah jadi mendustakan karena itunya itu sama aja, itu karang-karang manusia juga. Nah gitulah kalau orang-orang ateis itu. Jadi kalau berdiskusi sama mereka jangan bawa keyakinan, jangan bawa kepercayaan, jangan bawa dalil ya, karena udah ditolak sama mereka. Jadi ladenin aja, sedikit-sedikit bawa keyakinan, sedikit-sedikit naik ke logika, sedikit-sedikit kepercayaan naikin lagi ke logika. Jadi mundur maju gitu kalau perang diskusi sama orang-orang ateis. Lanjut ya. Jadi orang-orang ateis itu mereka itu juga bergaya intelektual ya. Mereka juga bawa sains, mereka juga bawa filsafat ya, sains campur filsafat gitu. Mereka ramu sedemikian rupa sebagai bahan untuk mematahkan lawan-lawan bicaranya yang bawa keyakinan dan kepercayaan. Jadi mereka mengadopsi sains dan filsafat itu sebagai bahan. Mereka juga berlagak liberal ya, scholar gitu. Jadi kadang saya juga ikut irama mereka ketika mereka bawa sains ya, saya juga bawa sains gitu. Ketika juga bawa astronomi ya, saya juga kadang-kadang ya ikutan astronomi juga ya, soal soal bumi datar gitu, atau bumi bundar atau bumi lonjong, itu juga ramai itu. Jadi ketika mereka bawa sains ya, saya juga kadang-kadang mencuplik atau mengambil beberapa istilah para ilmuwan juga ya. Seperti yang seperti yang dicetuskan oleh Werner Heisenberg ya, dengan teori ketidakpastian. Dia mengatakan bahwa mempelajari jagat raya itu seperti meminum air di dalam gelas. Tegukan pertama akan mengantarkanmu kepada ateis ya, tapi tegukan terakhir Tuhan menunggumu untuk menjadi teis. Jadi Winner bilang itu kalau orang
mempercayai jagat raya itu cuman sekali-sekali saja, ya udah dia jadi ateis gitu. Tapi begitu dia lebih mendalami, menggali, lebih mendalam, maka dia Tuhan menunggu dia untuk menjadi teis ya, menjadi orang yang percaya keberadaan Tuhan. Nah itu juga seperti salah satu ilmuwan juga ya, Mike Planck, pilar fisika kuantum, mengatakan setiap materi memiliki asal-usul yang disebabkan oleh suatu daya yang berkecerdasan di balik eksistensinya. Nah dia si Mike Planck ini ya percaya adanya suatu daya yang berkecerdasan di balik eksistensi yang ada di alam semesta ini. Tapi dia karena dia seorang fisikawan, dia tidak menyebut itu sebagai Tuhan, dia tidak menyebutnya sebagai zat atau roh kehidupan dan sebagainya. Jadi sesuatu yang dia belum bisa ketahui ya mereka paling sebutnya sesuatu yang berkecerdasan. Jadi belum ada nama, belum ada sebutan di sana, entah bagaimana, yaitu begitu saja. Nah itulah. Dan saya juga lihat di mana ya, seperti yang diyakini oleh Stephen Hawking ya. Stephen Hawking, adanya fluktuasi kuantum, partikel-partikel virtual yang berdinamika, berpasangan, bermunculan, kemudian saling melenyapkan dan menghilang begitu saja menjadi segala peristiwa. Gitu. Itu percaya ya, sesuatu itu mendadak muncul entah dari mana lalu menghilang entah kemana. Jadi dalam ilmu pengetahuan, orang beriman mempraktekannya dengan keimanan bahwa sesuatu yang sudah tidak bisa lagi dicerna oleh otak ya, tidak bisa lagi dilogiskan dengan logika, ya sudah, kalau sudah mentok di situ ya yakini saja dengan keimanan. Itulah perbedaan antara orang beriman dan ateis itu. Karena ateis itu dia tidak percaya konsep iman, begitu ya, tidak ada. Mereka juga tidak mempercaya adanya roh ya. Jadi karena mereka tidak sampai saat ini belum bisa meneliti roh. Jadi di zaman dahulu ya, di zaman Nabi itu ya, orang-orang Yahudi ya, orang-orang Quraisy itu mempertanyakan soal roh, karena roh itu diyakini adalah sebagai sesuatu yang membuat makhluk menjadi hidup. Jadi mereka itu bertanya aneh-aneh ya, macam-macam, tanya begini dijawab begini, tanya begini dijawab begini, yang nggak habis-habisnya. Akhirnya turun firman dari langit bahwa roh itu adalah urusan kami atau urusan saya. Itu bunyi firman. Jadi roh itu sebenarnya bukan berarti tidak bisa kalian selidiki, bukan tidak bisa kalian pelajari atau pahami, ya boleh-boleh saja. Sepanjang sampai batas mana kemampuan untuk meneliti roh tersebut. Jika sudah tidak mampu lagi diteliti atau dideteksi, ya yakini saja dengan keimanan. Itulah kalau konsep iman. Jadi kalau orang ateis itu beda ya, kalau sudah tidak bisa lagi diteliti, diriset dan sebagainya, yaitu berarti tidak ada. Jadi dia bisa mempercayai sesuatu yang tidak ada. Jadi seperti siapa ya, Albert Einstein ya. Albert Einstein kan dia sudah meriset dan meneliti apa itu ruang, apa itu waktu, apa itu materi, energi dan informasi. Nah, jadi Albert Einstein meriset itu, dia bisa menyebutnya karena ya sudah menemukannya. Oh ini ruang, sebutannya ruang, ini waktu, ini materi, ini energi. Nah begitulah. Tapi begitu Albert Einstein dihadapkan dengan ketiadaan mutlak, Albert Einstein tidak bisa
lagi untuk meriset sesuatu yang tidak ada. Jadi sesuatu yang tidak ada dia tidak bisa menyebutnya apa-apa. Nah jadi jadi walaupun begitu Albert Einstein juga meyakini adanya sesuatu daya ya, seperti yang sama Matt Planck tadi, bahwa dalam ketiadaan mutlak itu ada sesuatu yang sangat berkecerdasan yang mengendalikan seluruh isi alam semesta. Seperti juga yang diistilahkan oleh ilmuwan Yunani ya, seperti Plato, Aristoteles. Mereka meyakini adanya sesuatu yang mengawali sebab akibat ya, yang terkenal dengan sebutan causa prima. Itu causa prima adalah sesuatu yang mengawali dari sebab akibat, sesuatu yang berkecerdasan di balik alam semesta. Nah, jadi mereka meyakini itu adanya sesuatu yang berkecerdasan, tapi memang mereka tidak menyebut ini sebagai nama Tuhan, nama apa dan sebagainya. Tapi ya mereka yakin bahwa itu ada sesuatu yang berkecerdasan. Itulah ya perbedaan antara ilmuwan ateis dan agamis ya. Kalau ateis itu ya dia cuman cuplik sana cuplak sini aja, dia ngambil dari mana-mana aja. Jadi begitulah orang-orang ateis itu ya, lucu bagi saya, dan bagi mereka mungkin saya juga lucu gitulah. Lalu pertanyaannya, apakah saya itu membenci ateis? Tidak ya, bukan begitu. Saya sudah anggap rekan-rekan ateis itu adalah teman bicara ya, lawan bicara, teman diskusi. Kalau mau dikatakan lawan debat juga boleh lah. Jadi kalau kita mau menguji keyakinan itu ya diuji aja sama ateis itu. Kalau Anda percaya Tuhan ya harus diuji dan orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi nanti mereka bagaimana memborbardir Anda dengan pertanyaan-pertanyaan logis, pertanyaan yang logika. Mereka juga memberondong Anda dengan teori-teori sains, teori-teori filsafat, teori-teori astronomi ya, sebagai bahan-bahan mereka untuk mematahkan argumen-argumen Anda. Jadi untuk berdebat dengan ateis itu ya tidak cukup hanya memahami agama, jadi harus juga memahami ilmu pengetahuan umum lainnya seperti sains, filsafat, astronomi dan lain-lain. Jadi karena seperti yang saya katakan di atas, mereka juga bawa-bawa itu ya, walaupun mereka itu bukan seorang ilmuwan, bukan seorang sains ya, tapi bukan seorang astronom, tapi mereka itu ya dia suka membaca, suka mempelajari hal tersebut, memang sebagai senjata mereka untuk menghajar lawan-lawan mereka yang berbicara soal keyakinan dan keimanan serta kepercayaan gitu. Jadi kalau kita tidak bisa mengimbangi mereka, maka mereka akan membuli ya. Mereka katakan seperti katak dalam tempurung lah, mereka bilang bigot lah, mereka bilang akar rumput lah, mereka bilang sumbu pendek lah, kadrun dan sebagainya. Jadi orang-orang ateis itu ya begitu, dia punya karakter membuli gitu ya. Nah itu mungkin jalan satu-satunya, taktik satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Mereka juga gimana ya, kalau akun-akun YouTube, akun-akun Facebooknya itu juga banyak yang KW gitu. nggak berani pasang akun asli, nggak berani pasang gambar asli. Jadi orang-orang mereka itu ya begitu, tidak berani juga terlalu terbuka mereka. Jadi kalau kita berdebat sama mereka itu kadang-kadang sama gambar komik, stiker dan sebagainya. Nah mereka pandai itu membuat stiker-stiker untuk membuli.
Jadi para netizen, saya rasa sampai di sini dulu ya. Nanti saya malah melebar nanti. Jadi mohon maaf jika terdapat kesalahan atau menyinggung perasaan. Saya tidak maksud menyinggung perasaan atau menyalah-nyalahkan atau menganggap saya yang paling benar juga saya tidak berani, karena kebenaran itu adalah sesuatu, adalah milik kekuasaan yang ada di langit, yang meliputi langit dan bumi. Para netizen, saya akhiri saja argumentasi ini sampai di sini dan ucapan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.